Jiwa yang merdeka adalah mereka yang tak terikat oleh penilaian orang lain. Karena hidup itu panggung, jadilah pemeran utama, bukan sekedar figuran. Dalam merakit PC pun sama sob. Sejatinya penilaian orang tidaklah begitu penting daripada kebutuhan kita sendiri. Masa iya kita rakit PC berdasarkan penilaian orang, bukan berdasarkan kita butuhnya apa? Itu tandanya kamu nggak merdeka sob. Payah. Tapi nggak apa-apa, biar jiwamu belum merdeka, saya akan bantu memerdekakannya dengan bantuan Segotep BN 750 ID. Hehehe, masuk. Dengerin dulu sob. Jadi gini, Segotep itu kan punya varian PSU BN series ya. Yang 550 watt kemarin versi terbarunya tuh yang lumayan laku keras di kalangan kerehore. Nah kini, versi 650 dan 750 watt dapat varian baru atau lebih tepatnya upgrade baru, yaitu penambahan nama ID di belakangnya, seperti BN 750 ID yang saya pegang di sini. Nggak cuma namanya doang ya yang di-upgrade jadi ID gitu, spesifikasinya juga tentunya dapat upgrade. Mulai dari platformnya yang sudah ATX 3.1 dan PCIe 5.1. Main kapasitor pakai dari Tepo DG Taiwanese Tier 2 dan sekunderinya dari Tepo juga yang SC plus Capson KF. Topologinya dual forward sudah DC to DC. Ditambah juga udah synchronous rectifier. PSU sekelas ini udah pasti full range ya sob. Proteksinya juga cukup lengkap, ada 6 proteksi. Yang paling berasa secara fisik dari BN750 ID ini dibanding sebelumnya, yaitu ada di kabelnya yang sudah full emboss. Kabel ginian enak sob buat nekuk-nekuk dan ngatur kabel manajemen nantinya. Mantap. Buat kelengkapan kabelnya sendiri super lengkap karena ini 750 watt, ada 24 pin MOBO, 2x8 pin CPU, 3x8 pin PCIe atau untuk VGA. Tapi ini dipecah ya, yang satu 2x8, yang satu lagi 1x8. Lalu ada kabel native 12 plus 4 pin atau biasa disebut 12 VHPWR up to 450 watt. Nah, nggak usah tuh pakai lagi konverter-konverteran. Sisanya sih ada 3 SATA dan 2 Molex. PSU ini punya sertifikasi 80 plus bronze resmi. Jadi buat yang nanya, "Bang, Segotip gak ada bang di 80 plus?" Ada sob, ada. Cuma kadang nama sharingnya aja suka ngebingungin. Walaupun PSU ini dayanya 750 watt dan punya native konektor 12 VHPWR, saya tetap nggak menyarankan kamu pasangkan ke GPU-GPU yang mehong harganya ya. Karena sejatinya PSU ini pasarnya adalah untuk mereka yang lagi mau ngirit-ngiritan pakai VGA second yang punya konektor 12 VHPWR. Mungkin buat yang pengen punya mantan flagship cenah ya, atau GPU-GPU yang haus banget soal daya. Soalnya cocok aja sih buat ngirit-ngiritan budget. Mau 12 VHPWR atau VGA yang butuh pin banyak, gas aja, PSU ini pilihan yang pas. Harganya ada di sekitar 770 ribuan, beda sekitar 50 ribu sama yang versi sebelumnya. Garansinya sendiri 6 tahun oleh PTS Gear Indonesia. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi soal jeroan PSU dan pengetesan PSU ini, bisa kunjungi Facebooknya dari Om Sultan Murad ini ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Untuk platform yang digunakan yaitu AM4, platform yang gak ada matinya kali ya. Di sini ambil dari Gigabyte B450M-K. Mungkin ini adalah platform dengan umur terpanjang. Di sini saya ambil B series langsung walaupun yang low ya. Biarpun yang versi low, kalau dari Gigabyte ini dia sistem masang NVMe-nya sudah screwless alias tanpa baut. Tinggal tancap aja plastik ini. Sayangnya membawa merek lain di kelas yang sama belum kasih fitur sepele ini. Rata-rata masih baut. Entah kenapa, enak aja sob sistemnya kalau kayak gini. Kalau di baut itu sedikit agak ribet lah, apalagi bautnya kecil banget kan ya. Buat sisanya Mobo ini udah oke kok, harganya juga oke, ada di sekitar 970 ribu. Salah satu alasan kenapa saya ambil B450 karena prosesor yang dipakai adalah Ryzen 7 5700G. Ini adalah prosesor yang jarang banget dipakai sama orang-orang, apalagi para PC builder. Bahkan saya sendiri baru pertama kali bikin rakitan PC subscriber pakai prosesor ini. Diambilnya prosesor ini karena emang sesuai kebutuhan pemilik PC-nya sob. Katanya mau dipakai buat multitasking, buka banyak aplikasi, dan cukup banyak tab di browser.
Jadi ya gak butuh VGA tambahan karena udah ada Vega 8 alias si iGPU. Yang mana sebenarnya iGPU ini juga udah cukup oke loh dimainin di beberapa game masa kini. Ya kurang lebih setara lah sama Lord Chestplate 750 Ti. Tapi kenapa PSU-nya gede bang? Sampai 750 watt kalau cuma pakai iGPU doang mah? Ya namanya invest sob. Karena kedepannya siapa tahu ada uang lagi bisa beli GPU yang boros daya sekalipun. Walaupun PSU yang dipakai itu 750 watt, nggak berarti si PC-nya akan selalu membutuhkan daya atau mengeluarkan daya 750 watt ya. Nggak gitu sob. Karena listrik yang keluar itu akan selaras dengan spek PC kamu. Misal lagi idle atau cuma buka Chrome doang, ya dia akan rendah dayanya. Kalau misal lagi buka banyak atau lagi full load, ya pasti akan tinggi dayanya. Tapi karena sekarang kondisinya belum pakai GPU tambahan, udah pasti daya yang dikeluarkan sangat irit. Jadi emang pemilihan prosesor ini menurut saya udah pas untuk kebutuhan si pemilik PC. Harganya sendiri ada di sekitar 2,3 jutaan. Buat RAM yang dipakai emang sayang 1000 sayang, masih 16 GB. Ya mau gimana lagi sob, harga RAM sedang tidak baik-baik aja. Walau aslinya saya bosen megangin RAM ini dari T-Create Classic, tapi ya tetap kudu nerima kenyataan kalau ini adalah salah satu RAM yang punya harga sedikit lebih murah daripada merek lain. Masih inget gak Netak yang kemarin saya pakai di PC rakitan sebelumnya? Yang harganya masih ada di bawah 600.000? Lihatlah sekarang. Bam! Aduh, kepala dan dompet geleng-geleng bareng lihat harga RAM yang makin hari makin to the moon. Ini salah satu alasan beberapa orang yang lagi nabung rakit PC enggan rakit PC DDR4 karena emang harganya udah nggak kere-hore lagi. Untuk City Create ini harganya waktu saya beli itu ada di sekitar 680.000. Tapi nggak tahu kalau sekarang harganya ada di berapa. Untuk NVMe saya serahkan kepada Epeser. Sesuai permintaan, pengen yang 512 GB langsung. Ya karena kerjaan multitasking cuma butuh install beberapa aplikasi sih. Sisanya jarang-jarang aja simpen file, apalagi file-file gede. Kayak film biru, maksudnya film biru tuh kayak Doraemon, Avatar, dan lain-lain yang biru lah sifatnya ya. Si Epeser ini kelasnya ada di standar aja sob. Punya kecepatan read up to 3000 Mbps dan write up to 2000 Mbps. Buat harganya sendiri, si NVMe itu ada kenaikan sob di kelas 256 GB dan 512 GB. Si Epeser ada di sekitar 570-an ribu, yang dulunya ada di sekitar 510-an ribu gitulah. Ya perlahan-lahan harga part PC naik sob, mengsedih. Untuk dinginin panas si kecil, saya serahkan pada PC Cooler RT400. Sebuah cooler murah, meriah, yang bisa diandelin dan punya desain cakep. Mungkin beberapa ada yang beranggapan ya, kalau cooler sekelas ini kurang bisa buat ngehandle si kecil yang punya 8 core 16 thread. Tetot, kamu salah sob. Karena arsitektur Zen ini nggak terlalu buas kok masalah suhu. Jadi walaupun 8 core pakai cooler yang sekelas kayak gini ya, 4 buah heat pipe, masih sanggup dan aman buat dipakai daily. Tentunya kalau mau lebih bagus lagi, ya beli lagi yang lebih mahal. Karena RT400 ini harganya cuma ada di sekitar 260.000 aja. Opsi lainnya mungkin teman-teman bisa lirik dari Segotep FZ4 atau Thermalike Assassin X yang punya harga mirip-mirip juga, performanya juga identik. Walaupun nggak masuk kategori high recommend, tapi casing ini masuk ke dalam jajaran casing ganteng versi Tomatech. Ini adalah Paradox Gaming Bladestorm M. Gila, Paradox kasih nama casing mereka kayak sesuatu yang OP gitu ya. Ada Bladestorm, Starburn, Moonslash, Piston, Mythos, dan Sajabana. Unik sih penamaannya, seunik desain yang dikasih kayak casing ini. Punya mesh di bagian depan dan list kayu di bagian sampingnya. Sekilas juga kalau dilihat ini casing ngasih kesan tegas dan serius. Fitur-fiturnya sendiri gak ada yang dipangkas sob, kayak front panel, dash filter, dan kaca TG-nya yang super tebal. Gak lupa juga khas Paradox Gaming, ngasih kita free fan ARGB 3 pin universal, walaupun cuma satu sih, nice to have aja. Oh iya maaf nih, saya lupa ambil gambar casingnya dari samping ya kayak biasanya, jadi saya tulis aja dukungannya ya sob. Secara dukungan sih udah luas dan bisa diandelin ya. Ruang kabel manajemen juga sama luasnya kok.
banyak lubang untuk kabel TIS. Jadi ini casing udah mah ganteng, ngasih dukungan dan fitur yang banyak juga. Padahal harganya ada di sekitar 390 ribuan aja. Coba buat kamu yang PC-nya pakai casing ini, komen dong, pengen tahu saya. Hehehe. Beres sudah, jelasin tek-tek bengek part-partnya. Saatnya kini kita hitung tek-tek bengek tersebut. Total budget yang dibutuhin untuk PC ini yaitu di sekitar 6,1 jutaan aja. Jelas, PC ini nggak untuk semua orang. Karena kebanyakan orang pasti mikirnya pengen pakai VGA tambahan, biar begini, biar begono, soal performa gaming. Sejatinya PC ini disesuaikan dengan kebutuhan si pemilik PC-nya sob, bukan buat kamu si paling gaming. Tapi misal pemilik PC-nya tiba-tiba berubah gitu ya, jadi seorang gamer antusias, tinggal tambah aja VGA. Kalau berani ambil second, bisa tuh ambil RX 6700 atau 6800 XT sekalian. Kalau Nvidia bisa ambil RTX 3070 atau 3080. Walau saya nggak terlalu menyarankan sih ambil VGA second yang punya harga mahal-mahal. Sama kedepannya mungkin bisa ganti RAM juga ya, pakai yang 32 GB. Sisanya sih masih aman sentosa. Mari langsung aja kita rakit PC buat Nuyul ini. Selesai dirakit dan semuanya aman sentosa, nggak ada kendala. Sesuai omongan saya tentang casing ini, buat ngatur kabelnya aman banget. Apalagi si Segoter PN750ID ini kabelnya sudah emboss, jadi makin enak lagi ngerapihinnya. Mau pakai fan ARGB sekalipun saya rasa masih oke-oke aja sih. Tampilannya, cakep lah ya, secakep admin. Hitam tapi manis, hehehe. Tinggal tambah VGA 3 fan auto full ini isi dalamnya. Yuklah kita tes langsung performa PC ini. Apakah Ryzen 7 5700G masih oke di zaman sekarang? Oh ya, disclaimer dulu ya. VRAM iGPU di sini saya setting ke 4 GB. Karena buat sekedar tes gaming aja, kalau aslinya saya set di 512 MB aja sob. Karena si pemilik PC kan enggak gaming ya. Jadi harusnya 4 GB sudah masuk kategori standar lah ya buat iGPU. Nggak bisa terlalu gede juga karena RAM-nya cuma 16 GB. Mari kita lanjut. Taken out. No more. Objective Alpha. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is falling.
scratch. Let's dance. Ready, steady, go. On you go. Need to shut down those radar stations. Ternyata performanya nggak begitu loyo lah ya, kebantu sama single core yang cukup kenceng dan jumlah core yang banyak. Jadi harusnya prosesor ini sudah sangat cukup untuk kamu yang punya kebutuhan gaming ringan, karena ya VRAM 4GB udah standar aja. Dan misal kamu ada keperluan untuk nuyul sekalipun, alias buka banyak browser dan buka sesuatu, ya intinya cari duit lagi lah ya sob. Ini udah bisa diandelin karena ya udah punya 8 core dan 16 thread. Banyak kok di zaman sekarang orang yang kerjaannya buka banyak tab browser, buka banyak aplikasi ini dan itu, ya demi mendapatkan satu sob, yaitu cuan. Selama prosesnya baik serta tidak merugikan orang lain, gaskeun aja cari cuan. Soalnya ya punya PC itu emang harusnya gini, nggak cuma dipakai hahaha doang, pakai buat cari duit juga dong. Tapi menurutmu gimana sob? Apakah ada opsi lain buat PC yang kurang atau lebihnya punya kebutuhan yang serupa? Coba komen di bawah. Terima kasih saya ucapkan kepada S-Gear selaku distributor Segotep karena sudah sponsorin video ini. Cihuy! Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sob tentang rakitan PC buat nuyul ini.